Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Senang sekali kita akan berjumpa, sharing kembali tentang sistem dan pola usaha peternakan sapi perah. Menarik sekali ini ya. Jadi peternakan sapi perah adalah sektor penting ya dalam industri peternakan yang bertujuan untuk apa? Tentunya menghasilkan susu yang bernutrisi tinggi ya. Untuk mencapai produktivitas yang optimal, maka diperlukan sistem dan pola usaha yang terencana dengan baik tentunya. Nah, sistem dan pola usaha ini mencakup berbagai aspek, misalnya mulai dari pemilihan bibit hingga pemasaran hasil susu. Nah, materi di dalam ini akan membahas mulai dari sistem pemeliharaan, skala usaha, dan strategi bagaimana mengembangkan usaha tersebut. Nah, pemahaman tentang sistem dan pola usaha ini sangat penting bagi mahasiswa ataupun bagi siapa saja untuk merancang dan mengelola usaha peternakan sapi perah secara efektif dan berkelanjutan. Tentunya di Indonesia itu sangat amat diperlukan karena selama ini kita masih impor, sementara kita mau mengatasi atau memberikan konsumsi protein hewani yang baik untuk masyarakat, untuk keseluruhan bangsa kita tentunya, karena kita konsumsi protein hewaninya sangat rendah. Salah satu upaya yang paling bisa dilakukan ialah melalui mungkin susu ya. Susunya dari mana? Tentunya dari sapi perah. Ya, oke. Jadi sistem pemeliharaan sapi perah sekarang kita bahas. Nah, ada sistem kandang terbuka. Ternak biasanya dibiarkan berkeliaran di padang pengembalaan ya. Sistem ini memberikan kebebasan bagi sapi untuk bergerak dan mencari makan secara alami, namun memerlukan lahan yang luas dan pengelolaan padang yang baik ya. Cocok untuk di daerah dengan iklim yang mendukung pertumbuhan hijauan sepanjang tahun. Ya, mungkin disetting di beberapa tempat yang memang sistemnya seperti itu ya, kandang terbuka dalam bentuk padang pengembalaan. Kemudian yang banyak di Indonesia tentunya sistem kandang tertutup ya. Ternak dipelihara dalam kandang dengan pakan dan minum yang disediakan ya. Sistem ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan dan pemberian pakan. Namun ya, tentunya memerlukan investasi yang tinggi ya, harus bikin kandang yang besar dan terkontrol. Dalam ini terutama investasinya di infrastruktur kandang ya, dan manajemen pakan. Semuanya tergantung pada peralatan karena harus disediakan. Memang lahannya cukup tidak terlalu besar ya. Ada sisi untung dan ruginya. Tinggal kemampuan di daerah masing-masing mau diarahkan kemana ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita membicarakan sistem pakan yang diberikan ya, sistem pakan sapi perah. Yang jelas yang namanya sapi perah butuh pakan hijauan atau hijauan pakan ternak ya, mulai dari legume ya, kemudian rumputnya, ataupun dibuat silase yang merupakan sumber serat yang penting bagi sapi perah. Rumput segar memberikan nilai nutrisi yang alami ya. Legume kaya akan protein dan silase adalah pakan fermentasi yang dapat disimpan dalam waktu jangka yang lama. Kombinasi yang tepat ini ya dapat meningkatkan produksi susunya. Nah, khusus di Indonesia kita tahu kita punya dua musim, di mana mungkin
ada musim penghujan yang melimpah hijauan pakan kita. Nah, perlu difikirkan strategi ya bagaimana mengawetkan dalam bentuk silase sehingga waktu musim kemarau tidak ada istilah masa paceklik. Jadi ternak kita tetap mendapatkan hijauan yang berkualitas. Itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya. Jangan sampai waktu musim kemarau pakan untuk ternak kita sangat minimal. Nah, untuk sapi perah tidak ada toleransi hal ini, dan ini bisa menimbulkan penurunan produksi susunya. Kemudian yang kedua, pakan konsentrat, biji-bijian dan suplemen nutrisi menyediakan energi dan nutrisi tambahan yang diperlukan untuk produksi susu yang tinggi. Konsentrat harus diberikan sesuai dengan kebutuhan nutrisi sapi. Tentunya sapi perah ya, berdasarkan fase laktasi dan produksi susunya. Ini yang khas pada sapi perah. Untuk menyusun ransum itu patokannya adalah produksi susunya seberapa banyak, 25 kah liter, 30 atau bahkan 40. Nah, ini menyesuaikan ya. Konsentrat ini penting untuk mensupport supaya produksi susunya tidak terlalu curam turunnya, tidak terlalu fluktuatif nantinya ya. Jadi jangan sampai dengan ini kondisi konsentrat kurang bagus, ini akan berdampak pada produksi susunya, atau terlalu turunnya terlalu tajam, terlalu drastis nanti ya. Dari puncak laktasi, puncak produksi itu jangan sampai terjadi penurunan produksi susu yang drastis. Ini kita tidak inginkan. Salah satu strategi kita bagaimana kita menyiapkan konsentrat yang berkualitas. Kemudian yang berikutnya adalah sistem kesehatan sapi perah. Ini juga tidak kalah pentingnya. Misalnya kita lakukan vaksinasi secara rutin ya. Vaksinasi rutin sangat penting. Untuk apa? Ya jelas untuk melindungi sapi perah dari berbagai penyakit menular yang mungkin bisa terjangkiti ya. Jadi program vaksinasi ini harus disesuaikan dengan kondisi wilayah dan resiko penyakit yang ada. Vaksinasi membantu juga menjaga kesehatan dan produktivitas ternak ya, terutama di daerah-daerah tertentu yang bisa saja terjadi penyakit menular ya, apalagi penyakit zoonosis jangan sampai terjadi ya. Kemudian pencegahan dan pengobatan penyakit ya, bagaimana kalau sudah terjadi? Kalau bisa kita mencegah, lebih baik mencegah. Pencegahan penyakit melalui apa? Mudah ya, melalui sanitasi kandang tentunya ya. Ini penting ya. Jadi kemudian manajemen pakan yang baik, pakan yang berkualitas, dan pemantauan kesehatan rutin ini sangat penting ya. Kalau semuanya sudah dilakukan di dalam proses pencegahan, mengupayakan usaha preventif yang optimal, maka apabila ada yang penyakit terdeteksi ya, mau tidak mau kita harus melakukan pengobatan dengan cepat dan tepat untuk mencegah penyebaran dan mengurangi kerugian yang lebih besar nantinya ya. Jadi itu hal-hal yang harus dilakukan. Nah, kemudian kita akan bicarakan pola usaha peternakan sapi perah, terutama yang ada di Indonesia ya. Yang pertama usaha skala kecil ya, 1 sampai 10 ekor. Ini paling banyak. Jadi manajemen sederhana dengan fokusnya pada pemasaran lokal ya. Ke peternak biasanya mengandalkan tenaga kerja keluarga dan sumber daya yang terbatas. Keuntungannya bagaimana? Keuntungan yang diperoleh digunakan biasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini usaha skala kecil ya. Nah, yang kedua ya usaha skala menengah 10 sampai 50 ekor. Nah,
manajemen sudah mulai semi modern nih ya, dengan pemasaran mungkin sudah bisa secara atau dilakukan regional ya, lebih luas lagi. Nah, peternak mulai menggunakan teknologi sederhana ya, dan memperkerjakan tenaga kerja tambahan misalnya. Dan apa keuntungannya yang diperoleh diinvestasikan biasanya kembali untuk pengembangan usaha ya. Ini skala menengah ya, lebih banyak, nggak terlalu banyak ya, biasanya di kita itu skala kecil yang banyak. Nah, usaha skala besar biasanya di atas 50 ekor. Nah, manajemen modern yang sudah dilakukan dengan pemasaran nasional dan bahkan mungkin kalau ada kelebihan itu bisa dilakukan di internasional, tapi tidak banyak ini ya, perusahaan-perusahaan besar yang sudah go public yang bisa melakukan. Nah, peternak menggunakan teknologi canggih atau perusahaan menggunakan teknologi canggih dan tenaga kerja profesional. Keuntungannya yang jelas diperoleh digunakan untuk ekspansi usaha dan diversifikasi produk ya. Biasanya tidak hanya soal budidaya kalau sudah besar ini, tetapi termasuk IPS-nya atau industri pengolah susunya ya. Jadi susunya itu diolah sampai menjadi produk jadi ya, tergantung kebutuhan atau permintaan pasar yang ada. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar. Banyak contohnya ya, kalau disebutkan satu-satu nanti dikira endorse, enggak ya. Banyak sekali itu ya, mulai dari Ultra Jaya, Nestle, Frisian Flag dan seterusnya ya, banyak ya. Ada sekarang Cimori dan lain-lain ya, yang sudah melakukan ya, perusahaan itu sudah besar dan skalanya. Nah, pemilikannya sudah ribuan tanah. Nah, selanjutnya kita melakukan strategi pengembangan usaha. Yang pertama itu adalah peningkatan kualitas bibit ya. Pemilihan bibit unggul dengan potensi genetik yang tinggi ini sangat penting. Untuk apa? Untuk meningkatkan produksi susu. Bibit yang unggul ini dapat diperoleh melalui seleksi, inseminasi buatan, atau pembelian dari peternak yang terpercaya. Silakan bagaimana upayanya ya, karena bibit ini penting ya, karena investasinya kan cukup besar. Kalau misalnya nanti setelah produksi ternyata bibitnya nggak bagus, akan berdampak pada produksi susunya. Kemudian setelah bibit kita sudah dapatkan yang berkualitas, maka selanjutnya adalah melakukan manajemen pakan yang efisien. Pemberian pakan berkualitas dan seimbang sesuai dengan kebutuhan nutrisi sapi perah dapat meningkatkan produksi susu dan kesehatan ternak. Pakan harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan diberikan secara teratur. Tidak hanya kualitas, termasuk kuantitasnya ya, kontinuitasnya itu perlu dilakukan ya di dalam manajemen pakan yang efisien ini. Kemudian jelas yang ketiga strateginya adalah penerapan teknologi modern. Jadi penggunaan alat pemerah modern ya, sistem manajemen data, recording ya. Apakah kita sudah siap untuk menggunakan IoT ya, Internet of Things ya, dan teknologi lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas ternak ya, ternak kita yang dipelihara tentunya ya. Nah, teknologi ini akan membantu peternak dalam pengambilan keputusan yang lebih baik tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah pemasaran yang efektif ya, salah satu strategi, karena di hilirnya mau tidak mau setelah kita olah produknya,
ujung-ujungnya bagaimana kita melakukan pemasaran terhadap produk yang dihasilkan. Nah, tentunya produk susu ya. Nah, membangun jaringan pemasaran yang luas dan efektif dapat meningkatkan penjualan susu dan produk olahan susu ya. Jadi pemasaran dapat ini ataupun dilakukan secara langsung kepada konsumen melalui bekerjasama dengan pedagang ataupun melalui platform online yang sekarang sudah marak ya, sudah luar biasa kemajuannya. Hampir setiap hari teknologi itu muncul. Nah, ini yang harus kita antisipasi oleh peternak kita, baik yang skala kecil, menengah atau skala besar ya. Yang berikutnya adalah peningkatan keterampilan peternak. Nah, ini penting ya, terutama peternak skala kecil ya. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan ya. Meningkatkan keterampilan peternak melalui pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola peternakan secara efektif. Pelatihan dapat meliputi berbagai aspek ya, seperti manajemen pakan ya, kesehatan ternak dan pemasaran. Ini yang harus siap ataupun harus dilakukan dengan baik ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita melakukan studi banding ya. Kalau dikira kita butuh pengetahuan lebih ya, kalau ada dana lebih ataupun distimulasi oleh pemerintah daerah ya, jadi mengunjungi peternakan yang sukses dan mempelajari mungkin best practice ya, praktik terbaik ya. Mereka dapat memberikan inspirasi dan ide-ide baru ya untuk mengembangkan peternakan itu sendiri. Nah, studi banding membantu peternak untuk belajar dari pengalaman orang lain misalnya. Nah, yang berikutnya adalah melakukan pendampingan. Jadi, mendapatkan pendampingan dari ahli peternakan atau konsultan dapat membantu peternak dalam mengatasi masalah dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Nah, pendampingan ini akan memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan sehingga peternak kita bisa kemampuannya, kapasitasnya itu bisa ditingkatkan. Ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan produktivitas ternak ataupun sapi perah yang dipelihara. Oke, dari berbagai pembicaraan kita, dari berbagai kupasan kita, maka bisa disimpulkan dan langkah selanjutnya seperti apa. Jadi memahami sistem dan pola usaha peternakan sapi perah adalah kunci untuk mencapai produktivitas dan yang berkelanjutan ya tentunya ya. Dengan menerapkan sistem pemeliharaan yang tepat tentunya ditambah dengan mengelola skala usaha dengan efektif dan mengembangkan strategi yang inovatif, maka mungkin ya semuanya, tidak hanya mahasiswa, calon peternak dapat membangun atau peternak dapat membangun usaha peternakan sapi perah yang sukses nantinya. Kita harus optimis ya, semua insya Allah pada saat ini kan yang namanya usaha itu harus benar-benar didukung oleh segala macam potensi sumber daya yang kita punya. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan? Ya, melakukan studi kelayakan usaha misalnya, menyusun rencana bisnis yang komprehensif dan mencari sumber pendanaan yang tepat. Dengan persiapan yang matang ya, usaha peternakan sapi perah dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap ya berbagai pemerintah nanti disupport habis ini, karena bagaimanapun ya kita tahu bahwa susu kita lebih banyak impornya, perusahaan besar itu cuma sedikit. Nah, dalam rangka memberikan untuk meningkatkan istilahnya ya
konsumsi protein hewani nantinya, mau tidak mau kita harus support bagaimana produksi susu di kita di Indonesia ini bisa ditingkatkan sehingga ketahanan pangan, kedaulatan pangan di bidang protein hewani ini bisa kita dapatkan, bisa kita sukseskan ya. Kita berharap ya, kita terus optimis sehingga masyarakat kita konsumsi protein hewaninya bisa ditingkatkan. Jadi tidak ada istilah nantinya masyarakat kita stunting ya, menyedihkan ya. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.